Masih dalam situasi dan tema Natal. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Hari ini kita akan melihat dua pribadi yang digiring Tuhan untuk menjumpai bayi Yesus. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, ketika di Alkitab dikatakan dari timur, artinya penulis Alkitab itu berada patokan pusatnya atau senternya itu adalah Israel. Lebih spesifiknya kota Yerusalem itu pusatnya atau tengahnya. Maka kalau dikatakan dari timur artinya berarti dari timur Yerusalem yang mana dalam peta dunia modern itu adalah negara-negara Arab sampai dengan hari ini ya. Tidak ada kejelasan persis dari daerah mana orang-orang Majus ini datang. Yang jelas mereka itu orang yang datang dari jauh. Dan orang yang datang dari jauh artinya tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka orang non-Israel, non-Yahudi, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ada yang menarik bahwa Tuhan memilih mereka, padahal mereka adalah penyembah Allah lain yang datang dari jauh. Tapi dipanggil Tuhan ketika mereka melihat bintangnya dari timur, dari daerah mereka. Orang-orang Majus itu adalah ahli-ahli astronomi. Orang-orang yang mengamati benda-benda langit, mengamati perbintangan. Dan mereka bisa melihat ada satu bintang yang berbeda. Yang mana bintang ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada suatu bintang yang spesial yang mereka dapat mengenalinya karena mereka memang pintar di bidang itu. Jadi seperti mereka, hati mereka tergerak untuk pergi mengikuti bintang itu karena mereka tahu ada sesuatu yang beda. Ada sesuatu yang lain, ada sesuatu spesial. Dan menurut catatan tradisi mereka, mereka percaya ada sesuatu yang besar sedang terjadi di bumi. Dan mereka tahu bahwa bintang itu secara spesifik menceritakan tentang seorang raja yang baru dilahirkan. Dan ketika mereka melihat dari jauh dengan alat-alat mereka, letak bintang itu ada di atas Israel. Tepatnya kota Betlehem, dan mereka datang ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang Majus ini di ayat 2 ya, mereka sampai di kota Yerusalem, mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan ini yang paling penting, dan kami datang untuk menyembah dia. Yang pertama, orang-orang Majus ini datang untuk mencari raja. Orang-orang Majus datang bukan untuk mencari Tuhan. Karena mereka tidak percaya Tuhan. Biasa ya, kalau kita lihat orang-orang pinter di dunia ini, penemu-penemu, ilmuwan-ilmuwan top dunia, biasanya mereka ateis. Kenapa mereka ateis? Karena mereka tidak bisa melogika Tuhan. Mereka tidak bisa memahami Tuhan dengan otaknya. Nah, manusia-manusia seperti itu sebenarnya lupa bahwa mereka itu adalah ciptaan. Ciptaan tidak diciptakan untuk memahami Sang Pencipta 100%. Apalagi kita. Kita ini ciptaan makhluk yang fana, kita tidak didesain untuk memahami seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak didesain untuk mengerti alasan-alasan Tuhan mendatangkan hal-hal baik dan juga terkadang hal-hal buruk untuk memproses kita. Masalahnya manusia ini
karena merasa pinter ya, akhirnya ingin mereka-reka, ingin melogika, karena rasa ingin memahami itu terlalu tinggi, akhirnya membuat manusia menjadi melenceng dari Tuhan. Inilah orang-orang Majus itu. Mereka datang untuk mencari raja baru dari bintangnya. Tapi ternyata ketika mereka berhasil menemukan raja itu, apa yang misi mereka? Untuk menyembah raja itu. Sekelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini, tapi dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu penduduk Yerusalem. Ada raja baru, orang Yahudi dilahirkan. Orang-orang Majus tidak paham Alkitab. Mereka tidak baca perjanjian lama, mereka tidak membaca nubuatan-nubuatan tentang dilahirkannya Mesias, tentang dilahirkannya Juru Selamat. Jadi ketika sampai di kota besar di Yerusalem, mereka tanya ke orang-orang Yahudi di situ. Ada orang Yahudi baru dilahirkan dan dia akan jadi raja. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka berjalan sangat jauh Bapak Ibu ya, naik onta. Seperti yang Abuna ceritakan di padang gurun itu ya. Ketika siang hari cuacanya sangat panas, sangat terik, gersang. Tapi ketika malam hari cuacanya sangat dingin, suhunya ekstrim. Setelah mereka melewati perjalanan yang sangat panjang dan sangat melelahkan, akhirnya mereka berdiri di bawah bintang itu. Dan hati mereka sangat bersukacita. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kata sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dalam tradisi orang Majus, ketika seseorang bertemu atau menghadap raja, itu harus menyembah, tanda menghormati, tanda merendahkan diri, dan mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan korban. Maka dari orang Majus ini kita belajar bahwa menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Ini merupakan dua sayap untuk menyenangkan hati Tuhan. Sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk merefleksi diri. Hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2024. Coba kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, apa yang Anda sudah persembahkan kepada Tuhan? Jangan-jangan Anda mempersembahkan rasa ngantukmu kepada Tuhan. Jangan-jangan ketika beribadah, Anda mempersembahkan seperti orang nonton konser itu loh. Tuhan Yesus baik, wah WL-nya udah semangat gitu kan. Jemaatnya ada yang seperti ini. Bapak Ibu, ketika Anda sedang memuji Tuhan, yang nonton kita semua itu Tuhan. Anda tidak menyenangkan hati WL, tidak menyenangkan hati Bapak Ibu Gembala, tapi Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, persembahkanlah hidupmu di situ. Persembahkanlah korbanmu di situ. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan hanya berlaku untuk jemaat, para pelayan juga. Saya selalu ingatkan kepada para pelayan, ayo senyum, senyum. Kita ini lagi tersenyum di hadapan Tuhan. Kalau kamu melayani sambil bercatut,
Akhirnya jemaat tidak diberkati lewat pelayananmu. Dan Tuhan tidak disenangkan lewat pelayananmu. Maka kita harus senyum. Senyum itu gratis Bapak Ibu. Tertawa itu murah. Bahagia itu sederhana. Maka baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang happy. Semua orang punya masalah. Semua orang punya pergumulan. Tapi tidak semua orang bisa bersyukur. Tidak semua orang bisa bahagia. Tidak semua orang bisa menikmati proses itu yang dari Tuhan. Jangan-jangan Anda mainan HP di gereja ketika saya khotbah. Apakah itu yang Anda persembahkan kepada Tuhan? Ketika saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan pernah saya sedih sekali ya. Ketika ibadah berlangsung, ada yang pakai headset, ada yang gunting kuku. Astaga, Tuhan sedang lihat itu. Masa kita persembahkan kuku kotor kita di rumah Tuhan? Anak-anak muda kadang ngobrol, kadang saya tegur ya. Hargai dulu rumah Tuhan. Karena Tuhan yang lagi menonton ibadah kita. Kalau Anda belum bisa seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan harta-harta terbaik mereka, emas, kemenyan, dan mur yang nilainya sangat mahal, minimal hargai dia di dalam rumahnya. Minimal persembahkan hatimu, persembahkan kesungguh-sungguhanmu dalam mendengarkan firman. Persembahkanlah kesungguh-sungguhanmu dalam menyembah dia. Persembahkanlah pikiranmu. Ketika di gereja, saya selalu men-shutdown pikiran saya mematikan pikiran-pikiran saya dan hanya fokus ke Tuhan. Saya mempersembahkan fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya hanya ingin menyembah dia, saya ingin berdoa, saya ingin berbicara kepada Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan mau bagi kita Bapak Ibu. Ketika Anda ke gereja, sesungguhnya Anda itu sedang melakukan pekerjaan malaikat. Yaitu memuji Tuhan. Kita buka ayatnya di Lukas pasal yang kedua, ayat 13 sampai 15. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dari ayat yang barusan kita baca Bapak Ibu, kita melihat malaikat tiba-tiba muncul di bumi hanya untuk memuji Tuhan. Mereka bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Setelah mereka selesai bernyanyi, selesai memuji Tuhan, mereka kembali ke surga. Kenapa? Kenapa malaikat melakukan itu? Karena malaikat turun ke bumi ini diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk memanggil para gembala-gembala. Gembala domba di zaman Yesus, di zaman Alkitab, itu adalah pekerjaan yang diremehkan orang. Pekerjaan yang tidak dianggap orang. Jadi kalau orang pekerjaannya gembala, peternak di zaman itu secara sosial itu dia tidak dianggap, dianggap orang kecil. Lalu apa pekerjaan yang dianggap di zaman itu ya? Jelas pekerjaan seperti tentara, pasukan, penjaga. Lalu orang-orang yang bekerja di dalam kerajaan, staf-staf kerajaan Roma pada waktu itu ya. Lalu apalagi? Pemungut cukai. Orang Yahudi tapi kerjanya sama orang Roma. Ya, mereka dianggap pengkhianat, tapi itu pekerjaan di zaman itu bergengsi sekali karena mereka kaya sekali. Jadi gembala-gembala ini pekerjaan yang dianggap rendah, dan mereka dianggap tidak punya uang. Mereka menjaga kawanan domba, itu pun bukan dombanya dia, dombanya orang begitu ya. Tapi yang menarik Tuhan memilih mereka. Kita lihat ayat yang ke-8.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 12 ini instruksinya sangat detail Bapak Ibu, di mana malaikat berkata, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan tidak memberi tanda bintang kepada gembala-gembala? Seperti Tuhan memberikan tanda bintang kepada orang-orang Majus. Tuhan, Dia yang paling mengerti kemampuan intelektual setiap orang. Dia yang paling memahami kapasitas masing-masing orang. Maka Tuhan tahu bahwa gembala-gembala ini tidak familiar dengan bintang-bintang. Tuhan tahu gembala ini tidak ngerti, tidak paham tentang dunia astronomi. Tapi Tuhan tahu bahwa gembala-gembala ini paham dan kenal dekat dengan yang namanya palungan. Tuhan paham bahwa orang-orang kecil seperti gembala-gembala ini tidak biasa menghadap raja. Itulah mengapa Tuhan tidak memberitahu orang gembala-gembala ini ada raja baru dilahirkan. Mereka akan ketakutan. Waduh, raja yang berkuasa sekarang ini yang namanya Herodes ini kejam sekali. Mereka adalah penjajah, apalagi ada raja baru. Maka orang-orang kecil ini akan ketakutan karena mereka tidak biasa menghadap raja. Dan Tuhan tahu, Tuhan paham bahwa mereka gembala-gembala ini tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka ini hanya penjaga domba. Itu pun bukan domba-dombanya mereka, dombanya orang. Oleh karenanya Tuhan memberikan kepada para gembala ini tanda yang mudah dikenali. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu, gembala-gembala ini orang-orang Israel. Mereka tahu perjanjian lama. Mereka tahu nubuat tentang kedatangan Mesias, juru selamat. Mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang punya cara yang kreatif untuk mendatangkan mereka, untuk membawa mereka kepada juru selamat. Karena mereka familiar dengan nubuat kedatangan Mesias, maka malaikat mengatakan juru selamat. Karena Tuhan tahu bahwa gembala-gembala itu familiar dengan peralatan peternakan, seperti palungan, seperti kandang, maka itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa gembala-gembala ini. Apalagi instruksinya sangat spesifik. Seorang bayi tidak sewajarnya di zaman itu diletakkan di dalam palungan. Maka bagi gembala mudah untuk mereka mencari palungan yang ada bayinya. Apalagi bayi itu dibungkus dengan kain lampin. Coba betapa indahnya rekayasa Tuhan. Kemudian saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak memberitahu orang Majus, telah lahir bagimu juru selamat? Kenapa Tuhan memberitahukannya bintang yang mana mereka sudah paham itu adalah lambang kehadiran raja? Kenapa Tuhan pakai istilah raja? Kenapa orang Majus mencarinya raja? Seperti yang saya katakan tadi,
Tuhan tahu bahwa orang-orang Majus ini tidak mengenal Dia. Tuhan tahu orang-orang Majus ini tidak menyembah Dia, makanya Dia menggunakan akal sehat orang Majus itu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Orang-orang Majus akan bingung kalau malaikat menjumpai mereka dan berkata, telah lahir bagimu juru selamat. Menyelamatkan dari apa? Siapa Mesias itu? Mereka tidak tahu. Tapi coba lihat betapa ajaibnya Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan pakai pemikiran orang Majus. Tuhan pakai ilmunya orang Majus sendiri untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Dari kedua peristiwa ini kita belajar yang pertama. Tuhan itu yang paling mengerti keadaan kita. Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu kalau di sini Anda masih kuat. Maka ketika Tuhan izinkan pencobaan menghampiri hidupmu, Tuhan tahu Anda kuat. Makanya pencobaan itu diberikan. Ketika Anda berdoa, Tuhan selesaikan masalahmu. Tuhan selesaikan masalahku dan masalah itu belum selesai. Karena Tuhan tahu Anda masih kuat. Tuhan tahu kapasitasmu. Dan Tuhan akan gunakan cara yang ajaib dengan apa yang Anda punya agar masalah itu bisa selesai. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita Bapak Ibu. Dia yang menciptakan kita. Seperti yang Dia beritahukan kepada nabi-nabi di perjanjian lama. Yesaya, Yeremia. Bahkan sejak dari dalam kandungan pun Tuhan sudah mengenal kita. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kepada kita setiap talenta, setiap keunggulan itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang menaruh kelemahan dalam diri kita. Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak merasa hebat. Tuhan mengizinkan masalah ada supaya kita tetap bergantung kepadanya. Dan poin yang kedua ini penting sekali. Tuhan itu Allah yang kreatif. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun panggilan pelayananmu, Tuhan bisa membawa engkau untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Anda yang berprofesi sebagai guru, Anda akan menemukan Tuhan di dalam sekolah. Anda yang berprofesi jaga toko, Anda akan menemukan Tuhan di dalam tokomu. Bahkan Tuhan bisa memakai klienmu, memakai customermu, pembelimu untuk berbicara kepadamu. Itu cara kerja Tuhan. Dia bisa pakai siapapun untuk bicara kepada kita. Dia bisa pakai keledai bahkan. Anda pernah baca kisah itu di Alkitab. Keledai pun berbicara Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin bicara kepada umatnya. Dia bisa utus malaikat, bisa. Tapi yang paling penting adalah hati kita ini terbuka untuk respon yang positif. Suatu hari yang namanya gembala, yang namanya pendeta itu juga manusia ya. Saya sedang berada di titik terendah dalam hidup saya. Stres sekali, berat sekali, overthinking sekali. Dan saya sebagai hamba Tuhan memilih untuk tidak menceritakan masalah-masalah saya kepada jemaat. Karena saya paham jemaat itu masalahnya sudah banyak. Jangan ditambah-tambahi masalah saya ya. Masalah saya sampaikannya ke siapa? Ke Tuhan. Saya karyawannya Tuhan. Maka kalau ada masalah saya lapor ke Tuhan. Di titik terendah, di titik tersetres dalam hidup saya. Salah satu jemaat ngomong ke saya, semua baik-baik saja. Hati saya tersentuh sekali Bapak Ibu. Sebuah kalimat sederhana, semua baik-baik saja. Disampaikan oleh orang biasa. Tapi ketika saya sedang membutuhkan kata-kata itu, dan kata-kata itu diberikan kepada saya, masuk ke telinga saya, itu saya seperti disirami air dari surga. Benar, damai sekali, tenang sekali. Bahkan saya sampai terharu
meneteskan air mata. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Engkau pakai orang ini untuk berbicara kepada hamba-Mu bahwa semua baik-baik saja. Tuhan tahu keadaanku ini. Tuhan lihat isi hatiku ini. Coba toh Bapak Ibu, apakah Anda merasa berdosa kalau kata-kata kotor keluar dari mulutmu? Apa enggak Anda merasa berdosa kalau kata-kata makian, kata-kata mengejek, kata-kata marah, umpatan keluar dari mulutmu? Karena Tuhan bisa pakai mulutmu untuk berbicara kepada orang lain. Tuhan bisa pakai mulut siapapun juga untuk berbicara, untuk membangun iman orang lain. Hati-hati, seperti khotbah saya bulan lalu. Sebuah mata air tidak bisa memancarkan air tawar dan air pahit bebarengan. Tidak bisa mengeluarkan air manis dan air pahit bersama-sama. Maka keluarkan yang manis-manis saja. Siapa tahu Tuhan yang taruh itu di mulutmu. Siapa tahu Tuhan yang suruh Anda untuk menguatkan orang lain. Dan Anda sedang menjadi uluran tangan Tuhan. Tuhan punya 1000 cara untuk membawa kita dekat kepadanya. Masalahnya kita yang sering lari-lari dari rancangan Tuhan. Uniknya dari 2 kisah yang kita baca tadi, kisah tentang orang Majus, kisah tentang gembala, dua-duanya ini dipanggil Tuhan dengan cara yang enak. Bagaimana dengan yang Yunus alami? Karena dia jauh dari rancangan Tuhan, Tuhan kirim apa? Tuhan kirim ikan untuk memakan Yunus, tapi enggak dikunyah-kunyah, untuk disimpan di dalam perut ikan. Anda bayangkan enggak? Masuk ke perut ikan, baunya kayak apa? Ada bangkai-bangkai lain di sana, dan Anda disimpan di situ. Siapa di sini yang mabuk laut? Pasti ada di antara Bapak Ibu banyak mabuk laut ya. Terutama Abuni dan People. Nah ini kalau kami nyebrang kapal, speedboat, dan kapalnya mulai bergoncang, mereka adalah 2 orang pertama yang gitu ya Bapak Ibu ya, mabuk laut. Saya sebenarnya tidak mabuk laut. Tapi kalau saya lihat orang lain muntah gitu ya, itu akan membuat saya juga ingin gitu ya Bapak Ibu. Bayangkan Yunus, dia bukan di atas kapal mengapung, di dalam laut, di dalam samudra yang ikannya berenang-renang, dan dia di situ cuma diem aja. Di dalam perut ikan ada lampunya, tidak ada Bapak Ibu, gelap gulita dengan bau-baunya ya. Siapa yang sering lewat jalanan di samping gereja ini? Ya, kadang-kadang bau ya. Itu belum seberapa dibanding perut ikan. Ikan tidak pernah sikat gigi. Bayangkan kayak apa ababnya itu ya. Ikan bisa senggawa, itu bisa. Tapi coba lihat, Tuhan mengizinkan ikan besar untuk memproses Yunus. Tuhan mengirim ikan besar untuk membawa Yunus kepadanya. Maka kalau saya lihat kisah-kisah di Alkitab ini Bapak Ibu, Tuhan itu kreatif. Dia punya cara yang indah, dia juga punya cara yang tidak mengenakkan untuk membawa Anda dekat kepada Tuhan. Pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Semakin Anda bebal, semakin Anda keras kepala, cara-cara buruk itu akan Tuhan kirim loh ke hidup Anda. Tujuannya sama, tujuannya satu, membawa Anda dekat sama Tuhan. Tapi coba lihat respon orang Majus dan Gembala. Begitu mereka dapat tanda, begitu mereka dapat sesuatu yang dari Tuhan, mereka langsung kerjakan. Mereka langsung ambil. Langsung nurut. Beda dengan Yunus. Ketika dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia tidak mau dan dia lari dari situ. Akhirnya Tuhan kirim proses menyedihkan. Apa ikan besar di zaman modern ini? Banyak Bapak Ibu. Sakit penyakit
itu ikan besar. Kadang Tuhan izinkan Anda sakit supaya Anda lebih dekat sama Tuhan. Dipecat dari kerjaan, banyak ya, terutama setelah COVID-19, banyak sekali yang susah, ekonomi susah. Itu proses dari Tuhan, itu ikan besar dari Tuhan. Orang-orang yang dagangannya enggak laku, itu ikan besar. Ada yang bisnis ditipu orang, itu juga ikan besar. Satu hal yang saya ingin sampaikan ke Anda semua, ikan besar tidak didesain untuk menelan Anda. Ikan besar tidak diutus untuk mematikan Anda. Ikan besar hanya disuruh menyimpan Anda di dalam mulutnya. Artinya semua masalah, semua proses yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kirim ke hidupmu, itu bukan untuk mematikan Anda. Tapi Tuhan mau Anda untuk lebih dekat kepadanya. Tuhan mau Anda untuk mengandalkan Dia. Maka di dalam perut ikan, Yunus mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama siapa? Mau ngobrol sama singa laut yang di perut ikan? Dia tidak punya teman bicara. Ini yang Tuhan lakukan, memisahkan hambanya dari dunia untuk bicara dengan Dia. Maka ketika Anda mau bicara sama Tuhan, apa yang Yesus ajarkan? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Berdoalah di sana. Tuhan itu suka tempat-tempat yang sunyi. Apa tempat favorit Yesus di dunia? Taman Getsemani. Dia pergi ke sana, murid-muridnya ditinggal, orang-orang terdekatnya ditinggal. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bicara kepada Tuhan. Maka ketika saya mempersiapkan firman seperti ini Bapak Ibu, saya berdoa Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan ke jemaatmu, saya pergi menyendiri Bapak Ibu. Saya tidak mau bertemu dengan Abuna, Abuni, people, Vini. Tidak, saya menyendiri. Dan mereka tahu ketika saya sedang mempersiapkan firman, mereka akan pergi, mereka akan keluar. Saya mulai menyetel musik-musik rohani, mulai menyembah Tuhan. Dan di situ pewahyuan turun. Anda harus tiru ini. Ketika Anda mau ngobrol sama Tuhan, ketika ingin berdoa, jangan ajak siapapun. Anda harus seorang diri. Disitulah Anda akan merasa dekat kepadanya dan Anda akan tahu isi hatinya. Ini adalah sebuah tindakan bagaimana supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Tinggalkan orang lain, tinggalkan fokus yang lain. Dan fokus mencari Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Maka saya melihat dalam pengalaman pelayanan saya Bapak Ibu, saya bertemu dengan orang-orang itu yang baik sekali, yang sabar sekali, yang pemaaf, tidak mudah tersinggung. Saya bertemu dengan orang-orang yang rendah hati sekali, dan dia selalu berpikir positif. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan ada manusia hebat kayak gini, spesial sekali. Dia tuh maunya hanya ngalah, pokoknya hanya yang baik-baik aja dah. Lalu Tuhan bicara sama saya Bapak Ibu, karena orang itu sudah melewati proses-proses berat dalam hidupnya. Orang-orang seperti itu sudah melewati penderitaan. Bapak Ibu mungkin pernah ingat ya, ada seorang hamba Tuhan dari Australia, Tuhan kirim ke gereja kita namanya Pastor Anthony, dan sudah almarhum, sudah kembali bersama-sama dengan Tuhan. Beliau berkata seperti ini, one thing you notice from the prophets in the Bible, yang artinya satu hal, perhatikan nabi-nabi di Alkitab, a lot of time they have to go through suffering. Banyak waktu mereka harus mengalami penderitaan dalam hidup. But the end result of it, tapi akhirnya they speak the heart of God. Mereka berbicara isi hati Tuhan. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan lebih dalam, itu jalan penderitaan. Itu jalan pikul salib.
Matius pasal 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, apa yang harus Anda sangkal? Ego. Rasa malas harus Anda sangkal. Egomu harus kamu sangkal, harus direndahkan. Keinginan-keinginan hasratmu yang lebih itu harus disingkirkan. Dan pikul salib adalah jalan penderitaan. Pikul salib artinya menyangkal dirimu, mengalahkan keinginanmu untuk mengerjakan keinginan Tuhan. Apa saja keinginan Tuhan? Wah, banyak sekali. Anda tinggal baca Alkitab, Anda tahu semuanya. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anda sudah pinter, tapi sudah dilakukan belum? Ayo dilakukan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan betapa Tuhan itu sebenarnya ada di sisi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Justru kadang kita yang menjauh dari Dia. Tapi pesan Natal untuk Bapak Ibu semua pagi ini, mari mendekat kepadanya. Ada kekuatan, ada ketenangan, ada kesegaran di dalam jiwamu.